piranhanya, ikan makan daging manusia kan? Bukan. Amazon itu adalah situs online, jual beli online yang berada di Amerika Serikat. Ya. Jadi dengan jual online, mungkin adik-adik sering nih, misalnya jual beli Lazada ya, pernah dengar Lazada ya? Lazada, Tokopedia, Shopee, ya itu kelas lokal. Kalau kelas internasionalnya Amazon.com. Ya, dia sudah melaksanakan online dan seperti itu dan seterusnya, sehingga harta kekayaannya semakin naik karena dia sifatnya publis list di pasar saham. Ya. Biasanya kalau orang Amerika, pengusaha Amerika, cenderung dia menjual saham perusahaannya itu di pasar saham, sehingga ada yang berminat langsung beli sahamnya, kalau naik lagi harganya dibeli lagi dan seterusnya. Biasa itu kalau di Amerika Serikat ya. Yang kedua, Bill Gates dengan Microsoftnya ya, tahu jadi ya, yang kita sering pakai di kantor, CPU itu dan segala macam, itu punya Bill Gates. Dari sisi ekonomi tidak ada orang Islam yang menguasai dunia ini ya, belum ada ya. Kalaupun ada yang termasuk jajaran Asia, hanya Alibaba.com. Itu salah satu orang Asia yang berpengaruh, perusahaan berpengaruh di Asia, Alibaba.com ini. Tahu Alibaba.com ya? Siapa yang tahu Alibaba.com? Alibaba.com ada yang tahu? Bukan Timur Tengah ya? Nanti kira Pak itu perusahaan Arab Saudi Pak? Bukan. Alibaba.com itu punya orang Cina tadi. Punya orang Cina, Jack Ma. Saya tahu Jack Ma tadi. Ya, Jack Ma. Punya orang Cina jadi, dia Jack Ma. Sama kayak Amazon tadi, beliau itu juga menggunakan sistem bisnisnya seperti jual beli online, sama Alibaba.com. Ya, dia salah satu orang Asia yang berpengaruh dari sisi ekonomi, dan ini sebenarnya memberikan inspirasi bagi kita, termasuk orang Indonesia sendiri ya, bahwa siapa bilang orang Amerika itu lebih kaya daripada orang Asia, atau seperti kita itu orang Indonesia, siapa bilang bisa kita lebih kaya daripada mereka? Kuncinya hanya satu aja deh sekalian, berjamaah kita. Yang sepanjang topik tadi, kita harus berjamaah. Kita jangan mau lagi berpindah-pindah untuk belanja kepada orang yang non-muslim misalnya, atau muslim nggak mau karena mahal kali. Kalau muslim jadi lari kita, jangan begitu adik-adik. Kalau selisihnya cuma 200 perak, 500 perak, mengapa kita nggak mau belanja semua muslim ya kan? Yang lain mungkin masuk daripada sedekah kita kepada orang yang mungkin dia mau sedekahkan ke orang lain. Kuncinya hanya satu, kita harus berjamaah. Kalau kita nggak bersatu ini dalam mengembangkan ekonomi Islam ini, kita sama-sama yang ada 250 juta kita ya Muslim di Indonesia ini, dan perlu aja diketahui sekalian jadi ya, bahwa orang yang menabung di bank syariah ya, termasuk bank muamalah, itu hanya 7%. Hanya 7% dari total jumlah umat Islam di Indonesia. Katakanlah total semua rakyat Indonesia ini 260. Kita mayoritas ya, kita 250 ya. Jadi dari 250 cuma 7% yang menabung di bank syariah termasuk bank muamalah. Ironis, ada yang salah di sini. Ada yang salah. Kita lebih mau lagi menabung di konvensional dengan iming-iming hadiah ya. Hadiah kantornya ada di mana-mana. Kantornya ada di mana-mana nih Pak. Kalau bank muamalah kan cuma di Jalan Cokro aja kantornya. Kalau di bank konvensional di tutupannya ada Pak, di pinggir aja ada, di Mandoge ada. Jadi macam mana kayak menabung Pak ya, seperti itu.
yang menjadi kendala-kendala seperti itu sering dilontarkan. Adik-adik sekalian, saya sampaikan kuncinya tadi yang pertama berjamaah dan yang kedua harus ada niat dalam diri kita. Ya, bolehkah kita menabung di konvensional sementara sudah ada bank muamalah atau bank syariah di sekitar kita? Bolehkah itu? Sebenarnya nggak boleh, ada. Tidak boleh, jangan lagi. Sini ada bank syariah banyak sekali, sini ada bank muamalah. Makanya kita harus menabung di bank muamalah. Adik-adik sudah di brosur di tangan adik-adik sekalian itu ada mobile banking ya. Itu ada mobile banking. Adik-adik sekalian, sekarang ini eranya era cashless, era branchless. Jadi bukan lagi yang menjadi isu kartonnya harus ada, enggak mesti. Buktinya di antara kita mungkin ada yang belanja pakai toko online tadi, pasti ada ini yang belanja pakai Tokopedia, ada yang belanja pakai Shopee, ya kan? Di mana kantor Shopee di sini? Saya tanya, nggak ada kan? Kenapa kok mau belanja di Shopee? Ya kan? Itu pertanyaannya. Jadi bukan lagi isu harus ada kantornya, tidak. Adik-adik sekalian, mobile banking yang diciptakan oleh manajemen bank muamalah ini adalah menjawab itu. Mobile banking bank muamalah ini lebih friendly, lebih mudah, dan cek saldo nggak kena biaya. Kalau di mobile banking lain mungkin di antara kita ada yang pernah coba tes saja, nanti cek saldo aja dulu coba, kena potong 500 perak. Cuma cek saldo aja kena 500 perak, sayang, saldonya berkurang. Nanti akan lihat di print tabungannya. Sayang. Bank muamalah tidak. Kita berikan kemudahan nasabah ketika dia cek saldo tidak kena biaya cek saldo. Kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, adik-adik, ada di situ menu histori transaksi sebelumnya. Misalnya adik-adik buka tabungan di bank muamalah ini per hari ini. Adik-adik mungkin sudah setelah tamat dari sini macam-macam nanti. Kita nggak tahu nasib orang kan. Adik-adik mungkin ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi bupati, ya, ada yang jadi wali kota, dan lain-lain, menjadi pejabat-pejabat negara. 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, adik-adik mau flashback, mau lihat histori belakangnya, bisa melihat. Aku mau lihat tahun 2018 dulu aku nabung ya, diklik aja nanti ada menunya. Betul, dilihat nanti kelihatan, oh ini dulu aku nabung buka perdana nih. Buka perdananya murah, cuma 25.000, ya, cuma 25.000 buka perdananya. Kemudian biaya administrasinya nggak ada, adik-adik, biaya administrasinya 0. Yang ada cuma biaya kartu, karena pakai kartu ATM dia. Biaya kartunya murah, cuma 2.500 per bulan. Kalau di bank lain mungkin di atas itu ya, ada yang 6.000, ada yang 10.000 ya, ada yang 17.000, macam-macam. Tapi khusus untuk ini, untuk mahasiswa yaitu ke mahasiswa khususnya, kita pilihkan tabungan yang lebih murah biaya pemeliharaan per bulannya. Saya sarankan adik-adik buka rekening. Adik-adik nanti akan bisa merasakan bagaimana sih rasanya menjadi nasabah bank muamalah gitu. Harus langsung praktek kan, benar ya. Kalau kita bacakan teori, tapi adik-adik nggak pernah ngerasain, gimana kita mau ceritakan dengan orang-orang? Untuk memudahkan ini, adik-adik buka rekening, kami sudah ada tim nih. Ada abang-abang kita di belakang itu, ada Bang Imam ya, ada Bang Safriadi. Kenal ya Bang Safriadi ya? Safriadi yang ganteng itu. Bang Imam juga ganteng nih, bukan gak ganteng ya?